Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan bahas mengenai materi kelas 8 di semester 1. Yang pertama, bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia dan menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Sifat dari Pancasila yakni ideologi terbuka. Karena Pancasila bisa dengan mudah beradaptasi dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia yang disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka Pancasila dijadikan pedoman bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang artinya sebagai pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap di kehidupan sehari-hari. Istilah Pancasila di Indonesia dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Dasar negara merupakan landasan dan pondasi negara. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggara negara. Sehingga dasar negara disebut juga ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara kita. Dasar negara disebut ideologi negara berasal dari kata ide, konsep, gagasan, cita-cita, dan logos, pengetahuan. Ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat,
dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Pancasila sebagai pandangan hidup disebut juga way of life, pedoman hidup atau petunjuk hidup. Pandangan hidup adalah prinsip atau asas yang mendasari jawaban terhadap pertanyaan, untuk apa seseorang itu hidup? Sehingga dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi mengenai kehidupan yang dicita-citakan, pikiran dalam gagasan mengenai kehidupan yang baik. Fungsi dan peran dari Pancasila. A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai sumber hukum. C. Pancasila sebagai perjanjian luhur. D. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan negara. E. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Indonesia. F. Pancasila sebagai moral pembangunan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. A. Sila pertama, pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam, semesta, dan isinya. B. Sila kedua, mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. C. Sila ketiga, perwujudan dari paham kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak pecah belah. D. Sila keempat, sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. E. Sila kelima, salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir pengamalan sila pertama, itu pertama, menyatakan kepercayaan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir-butir pengamalan sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan rasa toleransi, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela keberanian dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Butir-butir pengamalan sila ketiga. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
keempat, mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Butir sila keempat, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama. Di atas kepentingan bersama ada kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Tidak mendiskriminasi pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Butir-butir pengamalan sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka menolong orang lain. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan orang lain. 7. Tidak mengambil hal-hal yang menjadi hak orang lain. Semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini PPKN kelas 8 di semester 1 bab 2. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Yang kedua, Konvensi Hukum Dasar yang tidak tertulis. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum dan sesudah amandemen. Before atau dengan kata lain sebelum pembukaan batang tubuh pasal-pasal dan penjelasan. Ketika sesudah ada perubahan, pembukaan pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi memuat dua hal pokok. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea pertama, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terpisah dari kalimat pertama proklamasi. Alinea pertama yaitu pernyataan kemerdekaan. Alinea kedua perjuangan kemerdekaan. Alinea ketiga kemerdekaan didorong oleh keinginan luhur. Alinea keempat arah pertanggungjawaban terhadap pelaksana proklamasi. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu ada dua dalil objektif, dalil subjektif. Dalil objektif, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalil subjektif, aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Yang kedua, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa selama merebut kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, berkat rahmat Allah Maha Kuasa. 4. Membuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama tujuan negara, yang kedua ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan, hak segala bangsa, cita-cita nasional. Yang ketiga, pernyataan kemerdekaan. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sifat konstitusi: fleksibel, luas, rigid kaku, tertulis tidak tertulis. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tertulis. Yang kedua, singkat dan supel. Yang ketiga, rigid. Fungsi alat kontrol melihat apakah aturan yang lebih rendah sesuai dengan aturan di atasnya. Pengatur mengatur kekuasaan negara, disusun, dibagi, dilaksanakan. Penentu hak dan kewajiban. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urutan sistem perundang-undangan nasional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, PP, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Kepres, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peprov, yaitu adalah peraturan daerah tingkat provinsi. Yang terakhir adalah Perda, peraturan daerah. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang dasar adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Syarat mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dihadiri 2/3 anggota MPR, disetujui 50% anggota MPR. Kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memperhatikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Terakhir, keempat, penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kali ini kita bahas bab 3, materinya mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Yuk kita bahas materinya, memaknai peraturan perundang-undangan. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian perundang-undangan nasional, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau disebut dengan PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota atau Perda kabupaten atau kota. Proses penyusunan perundang-undangan. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Artinya, menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pada sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum
untuk kepentingan bukti sejarah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Peraturan Presiden Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu dengan daerah yang lainnya. Terima kasih telah menyimak materi yang telah disampaikan, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, kelas 8 di semester 1. Semoga kalian paham setelah menyimak materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Di lain kesempatan kita akan bertemu lagi ya. Jangan lupa kalian tetap bersemangat untuk belajar PPKN.